Halo semuanya dan selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal bedah tuntas buku pedoman eksekusi buat para Vice President atau VP. Kita tahulah ya, mengubah visi jangka panjang seorang CEO jadi aksi nyata di lapangan itu, wah, bukan perkara gampang. Nah, analisis kita kali ini dirancang khusus buat jadi playbook Anda. Kita akan bahas gimana caranya Anda sebagai seorang VP bisa benar-benar menguasai seni krusial mengeksekusi strategi ini. Coba deh perhatikan angka yang lumayan bikin kaget ini. 22%. Ya, cuman 22% eksekutif senior yang benar-benar bisa menyebutkan prioritas strategis organisasi mereka saat ini. Bayangin aja, kalau para pemimpin di puncak aja udah kehilangan arah, Anda pasti bisa nebak dong apa yang terjadi waktu strategi itu turun ke level bawah. Ini masalah serius banget teman-teman. Kita sering nyebutnya sebagai pembusukan strategi atau strategy decay. Nah, disinilah letak peran Anda yang luar biasa vital. Anda itu ibarat jembatan strategis. Gini, visi CEO untuk 5-10 tahun ke depan itu kan biasanya megah banget ya. Tapi di tangan Anda lah, visi raksasa itu harus diterjemahkan jadi sasaran strategis tahunan yang beneran bisa dieksekusi. Tanpa kehadiran Anda sebagai jembatan yang kokoh, strategi itu cuma bakal jadi tumpukan kertas tipis yang nggak ada artinya buat tim di bawah Anda. Oke, untuk playbook hari ini, kita punya 6 langkah yang bakal kita bahas. Mulai dari jembatan strategis, pemetakan strategi tahunan, catak biru implementasi 5 hari, merancang penyelarasan departemen, pembinaan dengan CFR, dan terakhir, membangun tim yang tersinkronisasi. Langsung aja kita mulai. Bagian pertama, jembatan strategis, mengalirkan visi menjadi aksi. Coba kita lihat piramida strategis ini sebentar. Di posisi paling puncak, kita punya CEO dengan visi 5 hingga 10 tahun ke depan, alias target raksasa atau Big AAG. Terus turun sedikit ke kerangka waktu 1 tahun, nah itu dia wilayah kekuasaan Anda sebagai VP. Anda yang pegang kendali sasaran strategis tahunan. Dari situ, strategi turun lagi ke manajemen menengah dalam ritme kuartalan atau 90 hari, sampai akhirnya jadi rutinitas operasional harian buat staf garda depan. Posisi Anda ini benar-benar ngunci visi jangka panjang dan menyeimbangkannya sama eksekusi jangka pendek. Jadi gimana caranya ngerjain itu semua? Poin kuncinya ada di konsep yang namanya backcasting. Alih-alih cuma bikin ramalan ke depan pakai data tahun lalu, Anda harus lihat visi 10 tahun ke depan, terus tarik mundur ke hari ini. Persis kayak misi Apollo NASA ke bulan. Buat bisa mendaratkan manusia di bulan di akhir dekade, mereka harus melakukan backcasting. Mereka nanya, oke, apa yang harus kita selesaikan tahun ini? Jawabannya, mendesain baju luar angkasa dan sistem komunikasi. Itulah tugas Anda. Anda harus nentuin fondasi apa yang wajib dibangun tahun ini demi mencapai visi raksasa di dekade depan. Lanjut ke bagian 2, memetakan strategi tahunan. Ini soal memvisualisasikan prioritas dan mencegah pembusukan strategi tadi. Perhatiin deh perbandingan ini. Di sisi kiri, itu cara lama. Peramalan tradisional pakai KPI standar. Biasanya ini sangat menghindari resiko, kaku karena terikat sama gaji, dan pada dasarnya cuma ngulang hasil masa lalu ke masa depan. Jujur aja, ini rawan banget bikin perusahaan stagnan dan memicu kerja di dalam silo. Tapi di sisi kanan, kita punya OKR berbasis backcasting. Ini beda banget. Ini fokusnya benar-benar ke hasil nyata, bukan cuma aktivitas sibuk. Pendekatan ini jauh lebih agresif dan transparan buat mecah kebekuan antar departemen. Dan waktu Anda pakai peta strategi dengan OKR ini, dampaknya luar biasa. Pertama, ini bakal nyetop masalah pemahaman strategi yang biasanya nyungsep sampai cuma 13% di tingkat garda depan. Kedua, ini maksa para leader buat berhenti cuma sibuk bekerja di dalam bisnis dan mulai mikirin gimana memperbaiki bisnisnya. Peta ini juga secara formal ngebantu banget kalau perusahaan lagi transisi identitas. Misalnya nih, shifting dari bisnis fast food jadi cafe premium. Dan yang paling krusial, ini nyiptain satu kebenaran tunggal yang bisa dilihat dan dipahami sama semua orang di perusahaan. Masuk ke bagian 3, cetak biru implementasi 5 hari. Disinilah kita mulai memanen strategi yang udah ada ke dalam satu kerangka kerja bersama. Nah, ini dia intinya. Ini jadwal workshop implementasi kilat yang bakal Anda pimpin. Di hari pertama, tim kepemimpinan bikin peta strategi korporat. Hari kedua, tim lintas fungsi bakal menilai proses-proses inti perusahaan. Hari ketiga, setiap departemen mempresentasikan komitmen mereka. Di hari keempat, semua data itu dimasukkan ke dalam sistem yang terpusat. Dan akhirnya, di hari kelima, seluruh organisasi dilatih buat jalanin sistem ini pakai metode CFR. Cepet banget kan? Sangat efisien dan pastinya cuma manfaatin data yang sebenarnya udah Anda punya.
Kita zoom in dikit ke hari kedua ya. Di tahap inilah Anda bakal nemuin apa yang disebut simpul kinerja kritis. Ini benar-benar titik persimpangan di mana proses inti perusahaan tabrakan langsung sama sasaran strategis. Kalau Anda pakai pemformatan visual sederhana, kayak ngasih warna abu-abu di sel Excel tertentu gitu, Anda bakal langsung bisa lihat dengan jelas, oh disinilah OKR departemen paling mendesak dibutuhin buat dorong strategi korporat jalan ke depan. Oke, bagian 4, merancang penyelarasan departemen, di mana kita ngebahas keselarasan lintas fungsi dan sistematisasi. Mari kita lihat gimana semua ini nyambung di sesi show and tell pada hari ketiga. Bayangin korporat punya target tahunan buat menembus pasar baru. Departemen sales ngerespons dengan bikin OKR buat naipin pendaftaran klien enterprise sebesar 25%. Tapi letak keajaibannya ada di kolom paling kanan, kolom give and gets atau memberi dan menerima. Buat capai angka itu, sales butuh menerima aset marketing lokal dari tim pemasaran. Atau contoh lain, waktu pindah identitas dari fast food ke cafe, tim operasional harus memberikan buku panduan barista ke tim HR buat training. Ini benar-benar ngebongkar semua ketergantungan antar divisi jadi super transparan. Terus di hari keempat, semua komitmen silang yang udah transparan tadi langsung masuk ke dalam sistem pencatatan. Sistem ini bertindak kayak kubus data yang punya 7 dimensi, mulai dari wilayah, produk, sampai ownership atau kepemilikan. Jadi Anda nggak perlu lagi nunggu evaluasi kuartalan yang udah kuno. Dashboard dinamis ini memungkinkan Anda buat muter datanya, lihat mana yang jalan dan mana yang nyangkut. Dan yang terpenting, Anda bisa mengelola perusahaan dengan kecepatan real time. Sekarang kita masuk ke bagian 5, membina manajer dengan CFR. Ini soal elemen manusia yang jadi mesin pendorong kelincahan. Saya suka banget sama analogi ini. Dengerin ya, kalau OKR itu ibarat stick golf yang lebih bagus, nah CFR itu adalah sesi pelatihannya. Pelatihan yang ngajarin Anda gimana cara pakai stick itu buat main jauh lebih hebat. Masuk akal kan? Punya strategi secanggih apapun nggak bakal ada gunanya kalau Anda sebagai VP nggak secara aktif melatih manajer menengah Anda gimana cara mengeksekusinya di lapangan. Jadi, apa itu CFR? CFR itu singkatan dari Conversations, Feedback, and Recognition. Atau percakapan, umpan balik, dan pengakuan. Ini tuh inti dari manajemen berkelanjutan yang Anda ajarkan ke tim di hari kelima tadi. CFR secara radikal ngegantiin sistem penilaian tahunan yang cuma lihat ke belakang. Dia mengubah ritme kerja jadi harian, mingguan, atau kuartalan yang fokusnya selalu ke depan. Ini adalah percakapan nyata, teman-teman. Percakapan yang mastiin tiap manajer merasa terus terkoneksi sama misi besar perusahaan. Kenapa CFR ini absolutely crucial? Coba lihat angka ini. 57% karyawan merasa kalau sistem manajemen kinerja tradisional yang mereka alami sekarang, itu sama sekali nggak ada hubungannya sama pekerjaan sehari-hari mereka. Nggak ada hubungannya sama sekali. Itu gap yang masif banget. CFR nutup celah ini secara instan, karena dia selalu ngaitin ulang kerjaan harian mereka, balik ke piramida strategis yang kita bahas di awal tadi. Dan sampailah kita di bagian 6, bagian terakhir kita, membangun tim yang tersinkronisasi, mendobrak silo lewat backchecking lintas fungsi. Seluruh sistem yang kita bahas ini bakal ngebangun transparansi yang bener-bener radikal. Anda tahu permainan hoki es? Pemain hoki itu bisa lihat seluruh arena. Kalau seorang penyerang sadar pertahanan timnya lagi kedodoran, dia nggak nunggu disuruh. Dia bakal otomatis mundur, ngelakuin yang namanya backchecking buat ngebantu bertahan. Konsep yang sama persis berlaku di perusahaan Anda. Kalau di dashboard kelihatan tim sales lagi ngos-ngosan, tim marketing bisa langsung banting setir buat ngedukung mereka. Sistem ini ngasih reward yang besar buat ketertarikan lintas divisi, jauh di atas sekedar ngerjain tugas sendiri-sendiri di dalam silo. Pergeseran mindset ini benar-benar luar biasa loh. Secara tradisional, kesadaran strategis manajer menengah itu sering anjlok ke angka 18%. Tapi dengan adanya ritme umpan balik yang cepat dan budaya backchecking tadi, Anda tiba-tiba ngasih mereka 4 siklus pembelajaran nyata dalam setahun, bukan cuma satu evaluasi basi di akhir tahun. Kalau strateginya ternyata meleset di kuartal pertama, ya tinggal putar arah. Inilah yang namanya strategi secepat laju bisnis Anda. Dan asal Anda tahu, hasilnya sangat memuaskan. Lewat metodologi ini, dengan ngebuang pasir atau gangguan dari sistem operasional Anda dan murni fokus ke target-target besar yang ngasih impact paling tinggi, banyak organisasi berhasil nyatet peningkatan hasil kerja nyata sampai 20%. Angka yang fantastis, bukan? Sebagai penutup sesi kita hari ini, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan penting. Apakah warisan kepemimpinan Anda sebagai VP nantinya bakal cuma sekedar visi yang Anda ramalkan? Atau realitas luar biasa yang Anda rencanakan secara mundur dan benar-benar Anda bangun? Anda udah punya cetak biru 5 harinya. Anda udah pegang alat buat jalanin CFR dan ngebangun keselarasan tim. Sekarang, saatnya mengubah rencana itu jadi aksi nyata.
Terima kasih banyak udah ngikutin sesi pembahasan mendalam ini. Sukses terus dan selamat membangun masa depan untuk organisasi Anda.